Sekitar 1825 sampai 1830, Pangeran Diponegoro memimpin Jawa Tengah dan sebagian Jawa Timur dalam perang besar-besaran yang hampir meruntuhkan kekuasaan imperialis Belanda di Indonesia. Perang ini diawali dengan keputusan dan tindakan Hindia Belanda yang memasang patok-patok di atas lahan milik Diponegoro di desa Tegalrejo. Ditambah lagi Hindia Belanda yang tidak menghargai adat istiadat setempat serta eksploitasi berlebihan terhadap rakyat dengan pajak tinggi. Belanda melakukan berbagai cara untuk menangkap Pangeran Diponegoro dan pasukannya. Belanda membuat taktik sayembara, barang siapa yang bisa menangkap atau membunuh Pangeran Diponegoro akan diberikan hadiah sangat besar, yaitu 20.000 gulden. Akan tetapi pengikut Pangeran Diponegoro pada saat itu tidak goyah akan tawaran tersebut. Belanda berhasil menangkap Pangeran Diponegoro beserta keluarga dan pengikutnya pada 20 April 1830 yang kemudian dibawa dengan kapal Poluk menuju Manado. Sesampainya di Manado, Pangeran Diponegoro dan rombongannya langsung ditawan di Benteng Amsterdam. Selanjutnya ia pun kembali dipindahkan ke Makassar hingga akhirnya pada 8 Januari 1850 Pangeran Diponegoro meninggal dan dimakamkan di kota tersebut. Ahmad Soebardjo Djoyo Adisuryo lahir di Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat tanggal 23 Maret 1896. Ayahnya bernama Teuku Muhammad Yusuf, masih keturunan bangsawan Aceh dari Pidie. Ibu Ahmad Soebardjo Djoyo Adisuryo bernama Wardinah. Ia keturunan Jawa Bugis. Anak dari camat di Teluk Agung, Cirebon. Semasa remaja, Soebardjo sekolah di Hoger Burger School, Jakarta, setara dengan sekolah menengah atas pada tahun 1917. Ia kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas Leiden, Belanda, dan memperoleh ijazah Master in the Rechten, saat ini setara dengan sarjana hukum di bidang undang-undang pada tahun 1933. Dalam bidang pendidikan, Soebardjo merupakan profesor dalam bidang sejarah, perlembagaan, dan diplomasi Republik Indonesia, Fakultas Kesusastraan Universitas Indonesia. Ketika menjadi mahasiswa, Soebardjo aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui organisasi kepemudaan seperti Jong Jawa dan Persatuan Mahasiswa Indonesia di Belanda. Soebardjo juga pernah menjadi utusan Indonesia bersama dengan Muhammad Hatta pada konferensi antarbangsa Liga menentang imperialisme dan penindasan penjajah, yang pertama di Brussels dan kemudian di Jerman. Pada persidangan pertama itu juga ia bertemu Jawaharlal Nehru dan pemimpin-pemimpin nasionalis yang terkenal dari Asia dan Afrika. Sewaktu kembalinya di Indonesia, ia aktif menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Setelah Indonesia merdeka, Soebardjo menjadi Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Dengan demikian, Soebardjo adalah tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia, diplomat, dan pahlawan nasional Indonesia yang lahir pada tanggal 23 Maret 1896. Ia aktif menjadi anggota dari BPUPKI dan menjadi Menteri Luar Negeri Indonesia pertama setelah Indonesia merdeka. Bangsa Indonesia lahir dari perjuangan para pahlawan nasional Indonesia dari berbagai daerah selama perjuangan kemerdekaan Indonesia. Salah satu pahlawan nasional Indonesia berasal dari Indonesia Timur adalah Sultan Hasanuddin dari Goa, Sulawesi Selatan. Sultan Hasanuddin Ayam Jantan dari Timur, lahir di Goa, Sulawesi Selatan 12 Januari 1631, adalah Sultan Goa ke-16. Sebelum naik tahta dan bergelar Sultan Hasanuddin, terlahir dengan nama Muhammad Bakir, Satu Malombasi, Daeng Matawang Karaeng Bonto Mangape. Sultan Hasanuddin merupakan putra dari Raja Goa ke-15, Manuntangi Daeng Matola Karaeng Lakiyung Sultan Muhammad Said. Sultan Hasanuddin memerintah kerajaan Goa dari tahun 1653 sampai 1669. Goa merupakan kesultanan besar di wilayah Indonesia Timur yang menguasai jalur perdagangan. Dalam masa perjuangan merebut kemerdekaan Indonesia dari penjajah Hindia Belanda, Sultan Hasanuddin berjuang keras menghalau VOC Belanda yang menyerang Makassar. Kerasnya Sultan Hasanuddin dalam menghadapi Belanda hingga mendapat julukan De Hanses van den Oosten yang artinya ayam jantan dari timur.
Pada tanggal 18 November 1667 di Bungaya, Sultan Hasanuddin Si Ayam Jantan dari timur terpaksa menandatangani perjanjian Bungaya karena sudah terdesak dengan berbagai pertempuran. Namun perjanjian tersebut dirasa merugikan rakyat Sulawesi Selatan, sehingga Goa mengadakan perlawanan dan pertempuran kembali pada tahun 1669. VOC Belanda berhasil menguasai pertempuran pada tanggal 24 Juni 1669. Sultan Hasanuddin wafat pada tanggal 12 Juni 1670 setahun kemudian.